Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berpikir bisa, pasti bisa, insya Allah. Jangan lupa pemirsa, subscribe, like, and share untuk keberlangsungan video-video berikutnya. Hari ini kita bicara tentang bela negara. Ya, bela itu ya membela ya negara. Negara suatu disebut negara ada 4 hal. Pertama ada rakyat, ada pemerintahan, ada wilayah, ada pengakuan internasional. Nah, kita bicara tentang bela negara, berarti kita merujuk pada dasar negara kita, yaitu Pancasila. Kalau kita hitung ini 28 kata dari mulai Pancasila sampai rakyat Indonesia, ya. Kemudian apa rujukan daripada kita berbicara tentang bela negara, yaitu Undang-Undang Dasar 45 pasal 30 ayat 1 ya, yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Jadi pertahanan itu sangat luas ya. Pertahanan ekonomi, pertahanan politik, ya. Kembali kepada pembukaan daripada Undang-Undang Dasar Negara itu, bahwa negara dibentuk untuk adil dan makmur, berdaulat, merdeka, adil dan makmur. Tentunya harus ada ukuran-ukurannya. Ya. Nah, ini harus mengerti dulu dasar-dasarnya. Ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pertahanan adalah yang pertama perihal bertahan, ya, mempertahankan dari serangan luar. Ya. Kemudian yang kedua pembelaan, ya, pembelaan negara dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, pengertian daripada pertahanan adalah kubu atau benteng yang dipakai untuk membela diri atau menangkis serangan. Jadi ketika kita berbicara apapun harus mengerti apa kata dari yang kita bahas. Kemudian arti ketahanan. Kalau tadi pertahanan, sekarang ketahanan. Ya, ketahanan itu adalah perihal tahan atau kuat, ya, atau kekuatan hati dan fisik, daya tahan. Nah, ketika kita mau berjalan harus punya ketahanan. Ketika harus berdiri ya harus punya ketahanan. Kemudian macam-macam ketahanan ya, ketahanan pangan, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, dan ketahanan kesehatan. 2 tahun kita terganggu oleh datangnya COVID ya seluruh dunia. Nah, itu kita harus punya ketahanan terhadap kesehatan. Kemudian selanjutnya, ya, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Pasukan intinya adalah kekuatan intinya ada TNI dan kepolisian, ya. Sedangkan rakyat adalah sebagai pendukung saja, ya, pendukung saja. Nah, kita juga harus mengerti apa itu kewajiban, apa itu hak. Nah, namun sebelumnya kita juga harus pahami bahwa pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara. Apa itu kedaulatan? Hak untuk menentukan sendiri, ya, jangan terpengaruh atau didikte oleh negara lain. Nah, investasi itu kecenderungan untuk mendikte, ya. Nah, karena mereka juga negaranya punya rakyat yang harus terpenuhi kebutuhannya. Kemudian segala usaha untuk mempertahankan dan kedaulatan rakyat, yang selanjutnya adalah untuk keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Dasar 45, hanya satu yang tidak boleh dirubah ya, pasal 37 ayat 5 yaitu NKRI.
Dan NKRI ini ya, perlu saudara ketahui adalah buah pikir, gagasan pikiran besar Muhammad Nasir yang seringkali disembunyikan begitu. Jadi kalau hari ini kita sering melihat komunitas tertentu NKRI, harga mati NKRI, apalagi itu final ya, seringkali dinisbahkan kepada kelompok tertentu juga yang dinilai tidak NKRI, padahal NKRI adalah hasil pikiran Muhammad Nasir, Perdana Menteri Republik Indonesia. Nah, ini tokoh Islam ya, yang sangat sederhana hidupnya, namun gagasan dan pikirannya luar biasa. Dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan negara dan bangsa. Jadi yang pertama adalah kedaulatan negara ya. Jadi pertahanan negara itu untuk mempertahankan yang pertama kedaulatan negara. Kemudian yang kedua keutuhan NKRI. Kemudian keselamatan ya, bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa. Hari ini menurut Profesor Dr. Mahfud MD, dua persoalan bangsa hari ini, yang pertama adalah korupsi dan yang kedua adalah keterbelahan. Dua kubu besar di Indonesia yang selalu abadi, yaitu pertarungan abadi antara kelompok nasionalis dan kelompok Islam. Menurut saya nasionalis itu adalah kelompok sebagian masyarakat yang mencoba untuk menjauhkan agama dari negara. Kalau kelompok Islam adalah secara konstitusional nilai-nilai agama harus masuk ke dalam negara. Tentunya nilai-nilai Islam, nilai-nilai agama yang universal. Ya, misalnya hidup harus bersih, hidup harus jujur, ya. Dan sebagian sudah menjadi undang-undang. Misalnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 itu tentang undang-undang perkawinan. Kemudian undang-undang ekonomi syariah sudah legal. Itulah yang dimaksud dengan nilai-nilai Islam masuk ke dalam negara. Tentunya nilai-nilai Islam yang universal begitu. Kemudian apa yang dimaksud dengan sistem pertahanan negara? Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta, ya, yang melibatkan seluruh warga negara, siapapun itu, apapun sukunya, ya, wilayah dan sumber daya nasional lainnya, serta mempersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara. Jadi seluruh aspek kehidupan, ya, tidak hanya salah satu aspek kehidupan. Nah, kita negara yang kaya dengan alam semesta, tapi belum mampu untuk mengolah kekayaan alam ini menjadi sumber bagi kemakmuran bangsa kita. Nah, masuk ke dalam judul kita ini, ya, bela negara. What is the meaning bela negara? What do you mean? Bagaimana Anda menjelaskan tentang bela negara? Bela negara adalah, ya, tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan, yang dilandasi oleh kecintaan kepada tanah air serta kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Tekad, sikap, dan tindakan. Ya. Tekad itu hasil perenungan, ya, bahwa kita sebagai bangsa harus membela dirinya, bangsa Indonesia. Kemudian tekad menjadi sikap. Ya. Sikap itu dipengaruhi oleh perjalanan intelektual, perjalanan peristiwa-peristiwa hidup,
yang dialami, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Lalu sikap itu menentukan tindakan seseorang, ya. Secara teratur, ya, menyeluruh, terpadu, ya, dan berkelanjutan. Tentunya harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku, ya. Tidak asal saja. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah unsur-unsur bela negara itu apa saja, ya? Cinta pada tanah air, ya. Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan tanah air yang melimpah ruah, ya. Namun kita belum secara optimal memanfaatkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran berbangsa dan bernegara itu ada konsensus nasional yang dinamakan dengan Pancasila. Pancasila dijabarkan di dalam Undang-Undang Dasar pasal demi pasal. Pasal misalnya 1, ya, sila pertama dijabarkan di dalam pasal 29, begitu, ya. Seluruhnya. Ketika undang-undang secara umum harus lebih rinci lagi, maka ada peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah harus rinci lagi, ya. Bisa peraturan presiden, bisa langsung peraturan menteri, ya, tergantung ya, apa yang dibahasnya. Kemudian yakin akan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagaimana kita pahami bahwa pandangan hidup bangsa adalah kristalisasi dari nilai-nilai suatu bangsa, yang bangsa itu bertekad untuk mewujudkannya. Jadi setelah yakin bahwa itu benar dan harus diperjuangkan, maka dia berjuang, ya, untuk mewujudkan nilai-nilai dari Pancasila itu. Kalau kita lihat di dalam pembukaan, tujuan negara adalah menjadikan negara kita ini negara yang berdaulat, ya, kemudian adil dan makmur, ya, merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Yang keempat, unsur-unsur bela negara adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Kata Bung Karno, "Wahai pemuda-pemudaku, jangan Anda pikirkan apa yang diberikan negara terhadap dirimu, tapi pikirkanlah apa yang diberikan negara terhadap apa yang diberikan pemuda terhadap negara. Pemuda punya ilmu, berikan ilmu pada negara. Pemuda punya kekuatan tenaga sebagai anak muda, maka berikanlah tenaga pada negara." Jangan Anda berpikir apa yang diberikan oleh negara terhadap Anda, tapi Anda berpikir apa yang diberikan Anda terhadap negara. Punya keahlian, sumbangkan keahlian itu kepada negara kita sendiri. Kemudian yang kelima, memiliki kemampuan awal bela negara. Jadi bela negara itu tidak hanya dalam bentuk ketahanan fisik militer, ya, kedaulatan ekonomi, ya, kemudian politik, stabilitas nasional juga harus kita bela. Kemudian pemirsa, ya, apa saja sih, ya, ancaman negara? Sekurang-kurangnya ada 4 hal. Ya, yang pertama, terorisme. Nah, ini yang keliru. Terorisme itu dinisbahkan kepada salah satu agama. Terorisme itu tidak punya agama. Agama apapun tidak mengajarkan terorisme. Kemudian yang kedua, aksi kekerasan berbau sara. Ya,
Ini yang sering kali terjadi, ya. Tapi penelitian menunjukkan bahwa sebetulnya bukan saranya itu, tapi persoalan perut, ya. Persoalan perut lalu di sudut-sudutkan, kebetulan misalnya suatu sukunya yang satu ekonominya kuat, yang satu lemah. Tapi penelitian menunjukkan bahwa sebetulnya, ya, kekerasan terjadi itu karena diawali persoalan perut. Kemudian yang ketiga, gerakan separatis pemisahan diri dan membuat negara baru. Nah, ada usaha-usaha sebagaimana pemirsa ketahui, ya, beberapa daerah berusaha untuk memisahkan diri karena menganggap dirinya itu kurang diperhatikan dan lain sebagainya, begitu. Atau ada intervensi, ya, ikut campur dari luar negeri untuk kepentingan bisnis dan seterusnya. Kemudian yang keempat, pengerusakan lingkungan. Nah, ini, ya, adanya pembangunan yang berkesinambungan. Memang kita butuh, ya, pasir untuk bangunan, kayu untuk bangunan juga. Tapi bagaimana pasir yang diambil itu berusaha untuk tidak merusak lingkungan. Kemudian kayu harus ada penghijauan kembali, begitu, ya. Lingkungan yang rusak menyebabkan banjir di mana-mana. Oke, saya kira itu pemirsa untuk seri pertama, ya, tentang bela negara. Saya kira pemahaman dasarnya seperti itu. Ya, nanti kita lanjutkan seri berikutnya. Oke, terima kasih. Berpikir bisa, pasti bisa, insya Allah. Saya ingin menutup pembicaraan ini dengan seorang kata mutiara dari Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat. Jangan Anda hitung berapa kali Anda gagal, tapi hitunglah berapa kali Anda bangkit dari kegagalan. Apa kaitannya dengan bela negara? Kita senantiasa meningkatkan kemampuan diri, ketahanan nasional, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, ya, ketahanan kesehatan. Terus berjuang memperbaiki diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.